Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semua. Apakah semuanya sudah sarapan? Jika ada yang belum, nanti makan saat istirahat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, coba lihat di bawah bangkunya apakah ada sampah. Tidak ada, bagus. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu cek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Anissa kemana? Oh, sakit. Ya, jadi Anissa sakit. Mari kita doakan agar cepat sembuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulang pelajaran pada minggu lalu. Siapa yang ingat kita belajar apa minggu lalu? Ya, tentang sistem pernafasan pada manusia. Siapa yang ingat apa itu respirasi? Ya, Dila? Ya, jadi respirasi yaitu proses pertukaran gas pada tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, siapa yang ingat apa saja organ pada pernafasan pada manusia? Yang pertama ada hidung, lalu apa lagi? Ya, berarti beri A+. Berarti anak-anak ibu masih ingat pelajaran pada minggu lalu. Selanjutnya kita akan masuk pada pelajaran hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya, jadi kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu apa itu pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu apa itu pencemaran udara. Dan selanjutnya apa penyebab dan bagaimana penanggulangan dari pencemaran udara. Baiklah, pencemaran sekarang jika ibu menyebutkan tentang pencemaran lingkungan, apa yang Anda ingat? Ya, Fatia? Ya, tentang polusi. Siapa lagi? Rani? Ya, tentang kebakaran. Jadi, pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan, baik secara fisika maupun kimia, yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan ini biasanya terjadi yaitu akibat kumpulan kegiatan manusia atau karena faktor alam. Misalnya seperti polusi udara, seperti pencemaran pada pencemaran yaitu yang dari limbah industri. Lalu seperti faktor alam yaitu seperti gunung berapi yang meletus, yang mengeluarkan gas vulkanik. Selanjutnya kita masuk pada pencemaran lingkungan ini terbagi atas 3. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pencemaran udara. Sekarang jika Ibu menyebutkan tentang udara, apa yang Anda ingat? Ya, udara itu angin. Jadi, udara yaitu salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara itu mengandung gas seperti oksigen. Jadi kita masuk ke jadi udara ini merupakan mengandung gas seperti oksigen. Selanjutnya kita masuk kepada pencemaran udara.
Jadi pencemaran udara adalah suatu kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan merusak keindahan alam. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam pencemaran udara. Yang pertama yaitu ada pencemaran udara primer. Dan yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang tahu apa itu pencemaran udara primer? Coba tunjuk tangan. Ya, Andika. Ya, siapa lagi? Ya, jadi pencemaran udara primer ini merupakan pencemaran udara yang berasal dari pencemar itu sendiri. Misalnya seperti pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder yaitu reaksi substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya yaitu pembentukan ozon. Jadi selanjutnya yaitu ada faktor penyebab pencemaran udara. Pada faktor penyebab pencemaran udara ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada aktivitas alam, dan yang kedua yaitu ada aktivitas dari manusia. Yang aktivitas pada alam ini, yang pertama yaitu ada kotoran yang dihasilkan hewan yang mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Selanjutnya yang kedua ada letusan gunung api yang menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara. Dan yang ketiga yaitu ada kebakaran hutan yang mengakibatkan banyak menghasilkan karbon dioksida di udara. Hal-hal tersebut dapat mencemari udara. Baiklah, yang kedua yaitu aktivitas manusia. Sekarang Ananda, siapa yang tahu apa saja penyebab pencemaran udara pada aktivitas manusia? Ya, Laila? Ya, ada yang menggunakan asap rokok. Selanjutnya Rara? Ya, seperti asap kendaraan. Dan selanjutnya ada asap industri, pembakaran sampah, dan senyawa kimia buangan seperti CFC. Sekarang Ananda, apakah ada yang sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, CFC. Jadi CFC adalah senyawa yang digunakan dalam produk-produk pendingin seperti AC, freezer. Itu yang dinamakan CFC. Selanjutnya ada dampak-dampak pencemaran udara. Ananda, siapa yang tahu apa-apa saja dampaknya? Yang pertama yaitu bagi kesehatan. Bagi kesehatan itu yaitu seperti ISPA, penyakit pernafasan, dan emifisema. Ada yang tahu apa itu emifisema? Ya, Andika? Ya, emifisema yaitu gejala yang kesulitan untuk pengangkatan oksigen. Yang kedua yaitu bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan ini yaitu seperti gunung berapi yang meletus yang menghasilkan abu vulkanik, dan bisa terpicunya hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang dapat mematikan tanaman atau tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada efek rumah kaca, dan yang terakhir ada lapisan ozon. Lapisan ozon ini seperti CFC tadi. Lalu kemudian
Selanjutnya penanggulangan terhadap pencemaran udara. Siapa yang tahu apa saja penanggulangan terhadap pencemaran udara? Ya, Dila. Ya, jadi penanggulangannya yaitu seperti mengurangi untuk merokok agar tidak ada asap rokok, mengurangi berkendaraan yang menimbulkan polusi, tidak membakar sampah. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Laila. Jadi kesimpulannya yaitu pencemaran udara adalah suatu kondisi udara yang mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi yang memberikan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan kerusakan pada alam. Pada pencemaran udara ini yaitu ada pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder, dan memiliki faktor penyebab yaitu dari aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Dan dampak yang terjadi yaitu dapat mempengaruhi pada kesehatan manusia. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk semuanya telah berpartisipasi dalam pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya buka LKS, lalu kerjakan halaman 6 dan halaman 7 di rumah. Lalu jangan lupa baca materi untuk minggu depan agar kita dapat memahami pelajaran untuk minggu depan. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah,